dengan kami dari kelompok 3 Kewarganegaraan Sasing C. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu topik penting dalam pendidikan kewarganegaraan, yaitu hak asasi manusia. Sebelum itu, perkenalkan saya mahasiswa Wisnu Mobar bersama kedua rekan saya. Nama saya Kiri Aryo Wibowo. Kita masuk pada pengertian HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah hak fundamental dan meletakkan pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia, serta berlaku secara universal. HAM dianggap universal karena diakui sebagai bagian dari kemanusiaan setiap individu, tanpa memandang perbedaan kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, ataupun kepercayaan. Hak ini bersifat intern dan melekat, dimiliki oleh setiap manusia secara alamiah, bukan sebagai pemberian dari kekuasaan manapun, serta tidak dapat dirampas. Berikutnya adalah jenis HAM. Yang pertama ada jenis hak sipil dan hak politik, yang dimana ada hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi, hak untuk memiliki hak milik dan lain sebagainya, hak untuk berhimpun dan berserikat, dan hak atas kebangsaan dan hak bergerak. Dan kedua adalah hak ekonomi dan hak sosial budaya, di mana ada hak untuk bekerja, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas istirahat dan waktu senggang, dan hak atas upaya yang sama untuk pekerjaan yang sama dan sebagainya. Dan yang ketiga, hak asasi manusia dalam Undang-Undang 1945, yang ada hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, hak kehidupan yang layak, hak kebebasan berserikat, hak memperoleh pengajaran atau pendidikan, hak kebebasan beragama, dan hak kedudukan yang sama di dalam hukum. Hak asasi manusia sudah dikenal sejak masa kuno, misalnya melalui hukum Hammurabi sekitar 1792 sebelum Masehi, yang mengatur keadilan dan hak warga agar tidak dibeda-bedakan. Selanjutnya, pada tahun 539 sebelum Masehi, Cyrus Agung dari Persia membebaskan para budak dan memberi kebebasan beragama setelah menaklukkan Babel. Tindakannya dianggap sebagai tonggak awal HAM dan dituangkan dalam prasasti tanah liat yang dikenal sebagai Cyrus Cylinder, yang kemudian diakui sebagai piagam HAM pertama di dunia. Magna Carta 1215. Pada tahun 1215, Raja John dari Inggris diminta untuk menandatangani Magna Carta. Pada saat itu, Raja memang tidak disukai rakyatnya karena suka bersikap seenaknya. Untuk itu, lewat Magna Carta, maka setiap orang berhak untuk diadili apabila melakukan kesalahan. Hukum ini juga berlaku untuk siapapun dari kalangan manapun. Magna Carta berisikan 63 aturan yang memuat hak-hak yang harus diberikan untuk memerdekakan manusia. Memasuki abad ke-17, Parlemen Inggris mengeluarkan Bill of Rights. Dokumen ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan raja, juga kebebasan rakyat untuk lepas dari penyiksaan, serta hukuman tanpa pengadilan. Dokumen ini mengatur hak-hak seperti kebebasan parlemen, kebebasan berbicara di parlemen, dan larangan mengenakan pajak atau mendirikan tentara tanpa persetujuan parlemen, sekaligus memperkuat supremasi parlemen dan menjadi model bagi dokumen-dokumen hak asasi manusia modern. Selanjutnya adalah Deklarasi Universal HAM. Peristiwa Perang Dunia I dan II memberi pelajaran berharga bagi masyarakat dunia. Berkaca dari tragedi tersebut, maka Majelis Umum PBB menyepakati Deklarasi Universal Hak Asasi
Asasi Manusia atau DUHAM pada 10 Desember 1948, DUHAM diadopsi oleh Majelis Umum PBB. Deklarasi ini disusun untuk memasukkan prinsip-prinsip dasar tentang martabat, kebebasan, keselamatan, dan persaudaraan. Selain itu, DUHAM juga membahas tentang hak individu, hak spiritual, hak publik, hak politik, dan hak ekonomi. Sebanyak 48 dari 58 negara anggota PBB menyatakan dukungannya, sementara 8 abstain dan 2 tidak hadir. Pada 10 Desember 1950, Majelis Umum PBB menerbitkan resolusi yang benar bahwa semua negara anggota dan organisasi PBB untuk setiap tahunnya mengingat 10 Desember sebagai Hari HAM Internasional. Tentunya sejarah HAM yang ada di Indonesia. Perkembangan HAM di Indonesia dimulai sejak masa pergerakan nasional. Setelah kemerdekaan 1945, jaminan HAM masuk dalam UUD 1945. Pelanggaran HAM banyak terjadi pada masa Orde Lama dan Orde Baru, sehingga pemerintah membentuk Komnas HAM pada 1993. Era reformasi memperkuat perlindungan HAM melalui amandemen UUD 1945 serta lahirnya Undang-Undang HAM dan Pengadilan HAM. Meski sistem hukum sudah lebih lengkap, Indonesia masih menghadapi tantangan seperti penyelesaian kasus masa lalu dan perlindungan kebebasan berpendapat. Selanjutnya, penghormatan terhadap HAM sangat penting dalam mewujudkan keadilan sosial di masyarakat. Dengan menjamin hak-hak dasar setiap individu seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan sosial, HAM membantu mengurangi kesenjangan dan diskriminasi. Hal ini menciptakan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berkembang dan berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat secara adil dan merata. HAM menjadi landasan utama dalam menjaga keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat. Dengan adanya penghormatan terhadap HAM, setiap individu dapat hidup dengan rasa aman, bebas dari diskriminasi, dan mendapatkan perlakuan yang adil. Hal ini mendorong terciptanya lingkungan sosial yang inklusif dan damai, di mana hak dan kewajiban setiap orang dihargai dan dilindungi. Kesimpulannya, hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir dan tidak bisa dicabut oleh siapapun. Di Indonesia, HAM telah diakui sejak masa perjuangan kemerdekaan, ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat melalui undang-undang serta lembaga khusus. Meski aturan dan perlindungan sudah ada, penegakan HAM masih menjadi tantangan yang harus terus diperjuangkan